Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita semuanya? Kiranya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, situasi pandemi beberapa tahun ini bukan saja memperhadapkan kita pada banyak perubahan hidup. Ada keuntungan yang didapat, tetapi juga ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Apakah itu soal kesehatan, ekonomi, keluarga, juga persoalan dari sisi kerohanian kita. Saudara, kita tahu bahwa sekian waktu lamanya kita tidak bisa beribadah hanya secara online, kalaupun sekarang bisa onsite, tetapi tetap masih dengan kapasitas yang terbatas. Nah, saudara, situasi seperti ini tentu saja memunculkan dampak juga beragam sikap. Oleh karena masih online, ada banyak orang yang pada akhirnya cenderung mengabaikan soal ibadah. Ibadahnya nanti sajalah. Ibadahnya besok saja. Kan masih bisa diputar lagi di YouTube. Dan juga mungkin masih banyak lagi alasan-alasan lain sehingga kita mulai mengabaikan pentingnya beribadah di hari Minggu. Saudara, inilah sebuah realita pergumulan hidup yang makin kompleks kita alami beberapa tahun ini. Dan kelihatannya memang kita perlu mawas diri terhadap semua tantangan ini. Sebab jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terhanyut karena kita tidak lagi serius beribadah. Kita tidak lagi serius memperhatikan pentingnya relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Kita mungkin mulai mengabaikan soal bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan, meneliti pengajaran firman Tuhan dan sebagainya. Saudara, inilah juga yang disampaikan oleh penulis Ibrani dalam bacaan kita hari ini, Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Yang mana penerima dari pembaca surat Ibrani ini adalah orang-orang Yahudi Kristen yang pada waktu itu mereka mengalami berbagai pergumulan iman karena mengikut Yesus. Itulah sebabnya juga penulis Ibrani ingin meneguhkan iman kepercayaan mereka supaya mereka mempertahankan iman mereka sampai akhir hidup mereka. Saudara, tentu situasi ini sangat tidak mudah. Penganiayaan yang mereka hadapi membuat mereka mungkin bisa saja tidak tahan, dan karenanya mereka pada akhirnya mungkin bisa saja memilih meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Saudara, karena itulah setiap kita juga diperingatkan supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran tentang Yesus dan ajaran-ajarannya. Karena menjauh dari Kristus berarti kita menjauh dari Allah yang hidup. Karena itu kita harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat yang pertama. Saudara, betapa ruginya jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan besar yang telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus melalui atau di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan ataupun kenyamanan hidup itu seumpama aliran air deras yang siap menghanyutkan kita menjauh dari Tuhan. Karena itu tetaplah waspada. Kelalaian, kurang perhatian, atau sikap acuh tak acuh bisa berakibat fatal. Semua orang Kristen bisa tergoda untuk mengabaikan firman Allah. Karena kelalaian dan sikap masa bodoh, kita begitu mudah mengabaikan peringatan-peringatan Allah.
Kita berhenti bertekun dalam perjuangan kita melawan dosa, dan secara perlahan-lahan kita mulai hanyut meninggalkan Kristus. Saudara, mari dengan serius tetaplah waspada, jangan sampai kita terhanyut. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjalani hari-hari kehidupan kami dengan sungguh-sungguh mengarahkan hati dan hidup kami hanya kepadamu, mentaati kebenaran firman-Mu, dan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus kami mohonkan doa ini. Amin.